Hujan gini enaknya beli gorengan tempe, naik becak motor namanya bentor. Untuk keperluan tegangan arus DC, kita perlu membuat adaptor. Ayo Mas Ari, tempenya segera disikat. Halo Sobat TIK, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ari Kurniawan di channel Sobat TIK. Kali ini kita masuk dalam seri proyek elektronika. Ya, jadi pada materi yang lalu tentang bagaimana kita mempelajari membuat power supply menggunakan software Proteus, kita sudah jelaskan bagaimana tahapan-tahapan atau bagian-bagian dari sebuah power supply. Nah, kali ini kita akan langsung membuat power supply-nya. Jadi silahkan Sobat TIK yang belum melihat video itu atau ingin lebih paham dengan teori atau wawasan tentang bagian-bagian dari power supply yang akan kita buat, bisa dilihat di video tersebut. Nah, kali ini kita akan langsung membuat power supply atau dikenal dengan adaptor. Nah, sekarang sudah saya di depan meja operasi ya. Ini alat-alat operasi sudah kita siapkan untuk kebutuhan kita ngoperasi atau membuat adaptor atau power supply. Nah, ini pasiennya sudah ngumpul di sini. Nanti saya jelaskan satu-satu. Nah, dalam pembuatan nanti kita akan coba langkah demi langkah, artinya bagian per bagian, dan kemudian nanti kita cek ya, agar kita memastikan nanti ketika kita membuat sebuah rangkaian elektronika, per bagian itu kita harus bisa tahu ya, berapa voltasenya misalnya, terus apakah sudah sesuai dengan kondisi alat, sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita bisa melacak, mungkin barangkali ada kesalahan bisa cepat diperbaiki. Nah, oke, tidak perlu lama lagi, operasi akan segera kita mulai. Cuman ingat ya, untuk berhadapan dengan alat listrik kita harus mentaati protokol keselamatan kerja 2M, memakai alas kaki dan menggunakan kacamata keamanan atau safety glass ya. Oke, kita siap mengerjakan pembuatan adaptornya. Di meja operasi sudah antri para pasien. Jadi ini sudah ada beberapa, kita nanti menggunakan box dari plastik ya. Saya tadi toko yang besi tidak ada, kemudian kita siapkan transformatornya. Sebenarnya ada dua transformator, yang 1 ampere ini, kemudian ada yang 350 miliampere, tapi kita pakai saja yang 1 ampere ya. Kemudian juga kita siapkan untuk penyearahnya diode 4007, ada 4 buah sebagai penyearah rectifiernya. Kemudian kapasitor 2200 mikrofarad 2 buah, dan IC regulator kebetulan saya punya 4, kita pakai ya. Dan ini meskipun agak jelek ya, tapi sepertinya fungsinya sudah enggak masalah ya, sudah kita cek nih. Nanti voltasenya kita cek lagi. Nah, kemudian kita punya ini
rotary switch. Nah, rotary switch ini adalah digunakan untuk memilih voltase karena ada 6 voltase yang dari kumparan sekundernya kita pilih pakai rotary switch. Kemudian ada beberapa switch itu juga nanti kita pasang di box adaptornya. Nah, di transformator ada 6 voltase di bagian sekunder. Ini saya mau menjelaskan tentang bagaimana rotary switch nanti kita pasang ya. Karena nanti untuk memilih variasi voltase sebagai keluaran adaptor. Nah, ini ada kumparan dari sekunder, ada output 6 voltase, outputnya inputnya 220 ya. Nanti switchnya di sini. Terus di situ ada 6 di dalam rotary switch. Yang di tengah ini adalah untuk pole-nya. Nah, pas kebetulan itu ada 6, 3 volt, 4,5, 6, 7,5, 9, 12 ya. Kita hubungkan ke 6-nya nanti ya, kita hubungkan dengan kabel ya. Seperti ini. Nanti nolnya ini akan masuk di bagian rectifier yang berhubungan dengan anoda katoda dari diode ya. Jadi ini yang membedakan dengan aplikasi di Proteas yang sudah pernah kita buat ya. Nah, ini ada 4 buah diode membentuk bridge penyearah gelombang penuh. Nah, inputan dari gelombang AC anoda katoda, kemudian yang pertemuan anoda dan anoda jadi negatif ya. Yang positif nanti kita berikan kapasitor. Nah, seperti ini. 2200 mikrofarad. Nah, kemudian ini untuk regulatornya. Kebetulan saya ini punya 4, padahal itu kan ada 6 ya. Saya punya 4, 7805, 06, 7809 dan 7812. Nah, saya tulis di sini dulu. Ya. Untuk membaca ini saya perlu kaca pembesar sebenarnya, atau pakai handphone ya, dibuat agak makro terus diperbesar. Nah, di sini nanti yang saya pasang untuk menentukan regulator mana yang dipakai, saya menggunakan juga rotary switch. Kebetulan rotary switch yang saya punya ini langsung 2 pool ya, 2 pool atau untuk 2 channel begitu. Nah, nanti kita atur sebenarnya kan ini tinggal ngakali saja. Kalau di rangkaian kemarin itu kan seperti ini ya. Di regulator ada input, ada ke ground dan output. Nah, begini saja. Karena ini ada 4, berarti nanti ada 2 yang nggak pakai regulator. Kebetulan tidak punya atau saya cari tidak ada. Ya, ada 4. Ya. Nah, itu di sekalian ya, ini untuk mencatat hasil keluaran transformator untuk masing-masing terminal. Itu ada 6 terminal ya. Nah, seperti ini. Ini sekalian kita coba kenapa harus pakai regulator ya. Namanya saja regulator ya. Ini trafo, kemudian masing-masing ini berapa sih keluarnya, berapa volt yang real. Nah, itu kan 3 volt, 4 volt sampai 12 kan pernah saya jelaskan, tidak nanti hasilnya tidak benar-benar 3 volt atau 9 volt ya. Karena sangat dipengaruhi macam-macam stabilitas voltase input sama jumlah kumparan ya. Nih, coba sekarang kita pasang ya. Untuk
sekalian ya kita cek trafo ini fungsi apa tidak. Memastikan saja ya. Ini kita solder dulu untuk inputnya. Kita pakai 220. Nanti di dalam pelaksanaan adaptor kita juga tidak pernah menggunakan 110. Jangan sampai kita salah solder. Jangan menggunakan 110 yang disolder. Nanti kita masukkan ke aliran listriknya di rumah misalnya 220, pasti akan rusak ya. Nah, sekarang ini kita solder ya untuk tegangan input di kumparan primer, yaitu 0 dengan 220. Sekarang kita masukkan tegangan input ya. Sekaligus nanti kita ukur satu-satu ya. Video ini saya ambil siang ya. Jadi nanti kalau malam biasanya tegangannya turun. Ini berpengaruh juga di outputnya. Makanya perlu stabilizer atau regulator ya. Untuk 3 volt, terminal 3 volt kita dapatkan 3,8 ya. Ya, ini kan berarti kan tidak persis 3 volt, 3,8, dan ini bisa berubah nanti di setiap jamnya apalagi malam. Nah, untuk yang 4,5 ini berapa ini? 5,8. 5,8. Coba kita tulis 5,8. Terus kemudian yang terminal 6 volt dapatnya 7 volt ya, 7 volt. Kemudian yang terminal 7,5 volt keluarnya 8,4 ya. Kita tulis saja 8,4 ya. Kemudian yang 9 keluarnya 10 volt ya. Ini terminalnya kita naikkan dulu skalanya ya, karena 12 volt ya, pasti lebih dari skala yang awal. Kita tulis 13,5. Nah, dengan melihat kondisi keluaran trafo ini, kita akan tentukan yang akan saya pasang regulator yang mana. Jadi kita putuskan untuk yang 7805, regulator 5 volt kita pasang di terminal 4,5 begini. 7806, 7809 dan 12 ya. Sementara yang terminal 3 sama 7,5 ini kita bypass tanpa regulator ya. Jadi nanti inputnya seperti ini ya. Jadi outputnya adalah kira-kira nanti seperti ini, dimana yang saya lingkari ini adalah yang mempunyai regulator, jadi lebih tepat voltasenya ya. Kalau misalnya Sobat TK punya 6 ya silakan bisa dipasang semuanya. Nah, sekarang kita mulai mengidentifikasi bahan ya. Saya dapatkan kotak ini dari plastik ya. Saya cari yang dari besi atau seng itu kok nggak menemukan. Ini ada 2 lubang di belakang untuk input dan output ya. Kemudian di depan ini ada untuk rotary switch, sudah ada skalanya di situ, dan di situ ada tombol untuk on off. Nah, rotary switch nanti kita masukkan di sini ya. Hanya dengan di baut ya. Karena ini nanti diputar otomatis saya lobangi untuk kuncinya. Itu ada besi kecil ini ya, bagian ini kelihatan. Nanti kita pasang. Nah, ini di rotary switch sebenarnya ada 2 bagian. Di tengah itu adalah yang pull atau bagian nanti kita masukkan sebagai selektor ya. Nah, kalau kita putar itu ada 6 state atau 6 kondisi, ada 6 terminal.
Ini yang kita pasang di sebelum rectifier dan setelah rectifier ya. Jadi kalau untuk memastikan misalnya untuk state pertama atau bagian pertama ya harus menggunakan multitester ya. Memastikan nanti mana yang saya hubungkan dengan 3 volt dan seterusnya. Nah, ini caranya ya. Nah, kita pasang saja, kita putar paling kiri, kemudian kita cek. Kalau gerak berarti bagian kiri adalah di terminal bagian, karena memang dari fisik kita nggak bisa menentukan ya. Nah, kalau nggak menggunakan multitester pasti akan kesulitan. Nah, dan itu jelas berurutan ya. Nanti untuk 3 sampai 12 termasuk yang di terminal untuk menentukan regulatornya. Nah, seperti ini. Karena memang untuk rangka elektronika harus kita paham kerja satu persatu komponen yang digunakan, agar nanti kalau ada kesalahan kita bisa langsung tahu cara mengukurnya. Nih ya. Kemudian ada on off lubang. Nah, sebenarnya yang tepat saklar seperti ini, yang untuk saklar geser ya, on off dan menentukan 110 220 ya. Tapi ini nanti saya tidak menggunakan yang kecil ini ya, karena nanti harus dilem dan sebagainya kurang kuat. Saya akan ubah yang switch lebih besar, yang ini ada indikator lampu merah. Otomatis saya harus melubangi agak besar ya, karena switchnya jadi lebih besar tempatnya. Untuk yang 110 220 nggak saya pakai ya, karena saya memastikan di sini pakai 220. Kalau saya pasang malah bahaya, nanti misalnya tersenggol 110 lah, nanti transformatornya jadi kebakar. Ini nanti untuk membuat lubang yang lebih besar untuk switch, saya perlu solder untuk membuat lubang di plastik ya, karena ini plastik jadi perlu pemanas. Nah, saya akan mengganti ini mata solder. Jangan sampai solder untuk solder timah atau kabel digunakan untuk melubangi plastik. Pasti akan nanti matanya jadi rusak. Jadi mata solder harus diganti. Nah, di dalam switch ini ada kaki 3, ada yang warna perak dan emas. Ya. Yang perak ini adalah switch biasa, sementara yang perak itu adalah untuk kabel tegangan yang lain, karena harus menyalakan lampu, karena di dalamnya ini ada lampu ya. Nanti switchnya yang kaki perak. Nah, kita mulai membuat lubang di box adaptor, kemudian kita buat titik untuk kunci rotary switch ya. Kita lubang kecil karena di situ ada kunci yang harus kita masukkan agar nanti kalau diputar ini tidak akan ikut putar badinya ya. Kita tentukan ya, tadi sudah paling kiri itu sebelah mana. Kemudian kita juga melubangi ini ya, untuk tempat switch. Lubangnya kita rapikan dari bekas kita panasi menggunakan solder ya. Tinggal kalau sudah sesuai lubangnya tinggal kita masukkan. Nanti kalau sudah jalan kita tinggal lem di bagian akhir. Nah, sudah jadi, tinggal masukkan. Ini tahap pertama memang memasukkan komponen biar nanti untuk pengkabelan wiring bisa lebih bagus, lebih rapi ya. Harus dipikir tempat masing-masing komponen ya. Ini. Nah, sekarang kita mulai memasang komponen yang lain ya, karena rotary switch dan switch sudah kita pasang.
Nanti kira-kira kita pasang seperti ini ya. Untuk bagian inputnya karena tegangannya tinggi, kita taruh di pinggir. Terus kemudian tempat dari regulator kita sudah buatkan lubang 4. Jadi itu bahan dari aluminium. Saya ambil bekasnya plat sepeda motor ya, kita potong. Nah, nanti kita lem ya, sebagai tempat dudukan IC regulator, juga sebagai pendingin. Karena itu nanti kalau kita gunakan lama akan menjadi panas. Nah, kira-kira seperti ini tempatnya ya. Jadi nanti sudah dipikirkan kabelnya nanti arahnya kemana. Kemudian ini kita siapkan sekalian kabel inputnya ya, karena kabel input yang dari listrik di rumah itu kan nanti ini langsung kita hubungkan ke depan ke bagian switch ya, sebagai pemutus arus. Sekaligus dari switch yang dipasang di depan ya, kita buatkan 2 kabel yang kita hubungkan ke transformator ya. Pemutus arus di depan itu selain untuk memutus arus juga sebagai indikator. Makanya 2 kabel dari input kita langsung arahkan ke depan, kita nanti hubungkan ke terminal yang emas dan perak. Nah, ini kita siapkan yang untuk ke transformator. Tinggal solder saja ya. Jadi untuk bagian dengan kaki yang warnanya emas kita sambung saja langsung. Nanti yang warna putih itu sebagai arus inputan dari 220 ya. Kita solder di bagian perak, dan yang kaki satunya kita hubungkan ke bagian trafo. Nah, setelah tersambung kita memasang transformator ya. Karena ini bodi dari trafo sudah tidak ada klemnya, kalau mau kita baut tidak bisa ya, kita cukup lem saja. Yang penting lemnya harus kuat. Sambil menunggu lem agak kering ya, saya siapkan 2 kabel yang dari switch utama, kabel merah dan hitam ini yang nanti langsung kita akan hubungkan ke kumparan primer 0 dengan 220-nya. Belum kering ya. Nah, kita pasang ini 4 ya, 4 IC regulator ya. Jangan sampai keliru, artinya nanti kalau kita pasang ini agar yang 05, 06, 09. Nah, untuk mengidentifikasi ini karena tulisannya sangat kecil ya, nah, saya perlu kaca pembesar ini ya. Jadi ini tinggal dipasang saja ya. Kalau sudah sesuai, jangan lupa dikencangi semua mur baut ya, karena di situ logamnya harus nempel biar nanti kalau timbul panas pada IC regulator ini akan menjadi dingin karena ada plat aluminiumnya ya. Nah, sudah jadinya seperti ini ya, sudah kencang, tinggal nanti nyoder, kita hubungkan ke kaki-kakinya ya. Nah, ini lem sudah kering ya, untuk di input bagian luar ya, sekaligus untuk ngunci kabel yang di bawah biar kelihatan rapi. Tinggal kita hubungkan saja inputnya, kabel yang sudah kita siapkan dari switch utama ya, dihubungkan 0 dan 220. Nah, selesai kita solder ya, untuk inputnya kita rapikan kabelnya. Sekarang kita tes ya, dari switch tadi apakah betul kita memasang, terutama indikatornya sudah tepat apa enggak. Kalau enggak tepat nanti bisa dibalik
Nah ini ya, karena lampu sudah nyala, ketika kita on, nah ini kita cek outputnya, kita cek nah, sudah ada ya. Nah kita matikan juga sudah bagus. Nah, jadi seperti ini. Berikutnya kita akan masang pengkabelan setelah transformator. Berikutnya saya siapkan untuk diodenya sebagai banyak arah ya. Nah saya sudah punya 4 diode yang saya hubungkan seperti ini, bridge ya, yang bagian anoda ketemu anoda nanti untuk negatif, katoda dengan katoda positif, dan di bagian tengah yaitu untuk bagian yang dihubungkan ke transformator yang arus bolak-balik ya, karena memang fungsinya ini adalah untuk merubah AC menjadi DC ya. Ini saya solder langsung saja di transformator ya, saya nggak perlu PCB ya, karena komponennya juga tidak banyak. Langsung saja yang di bagian sisi anoda dan katoda sebagai input AC, saya akan solder ke sisi 0 dari transformator. Nanti sisi yang AC yang lain kita hubungkan ke full rotary switch. Ya, begini saja ya, aman ya, tidak akan banyak gerak ya. Yang penting jangan sampai menyentuh terminal-terminal yang lain ya, diatur sedemikian rupa. Berikutnya adalah memasang kabel dari transformator yang 6 terminal itu kita hubungkan dengan kaki-kaki rotary switch sesuai yang kita coba hubungannya dengan multitester tadi ya. Jangan sampai keliru tentang ini ya, urutan 3 volt sampai 12 volt. Berikutnya kita rangkai AC regulator yang 4 ya. Kaki 1 akan kita masukkan ke switch rotary ya. Kemudian yang kita coba ukur, kita pastikan nanti pengkabelannya tidak overlap biar rapi. Ini ya, nanti bagian kaki 2 kita sudah hubungkan seperti ini. Kita hubungkan ke negatif dari diode bridge. Kemudian yang di kaki positif, kaki ketiga kita hubungkan semuanya ya, untuk output dari masing-masing diode regulator. Nah ini nanti dari hubungan ke 4 regulator kita akan sambung dengan terminal positif sebagai outputnya adaptor ya. Kecuali yang tadi nomor untuk voltase 3 volt dengan 7,5 kita akan bypass. Kita atur ya, karena tidak menggunakan PCB, jadi kita pastikan setiap kabel tidak ada yang saling bersentuhan. Memang harus pelan-pelan ya untuk menghubungkan masing-masing kaki dari regulator ya. Jadi kita ingin adaptor nanti ini punya variasi voltase yang beda-beda sesuai dengan nanti kebutuhan
praktikum elektronika ke depan kita sudah punya power supply untuk arus. Kita nanti tinggal menghubungkan ya. Ini yang warna pink, kabel ini ke positif. Sudah, tinggal kita mulai hubungkan ya dari terminal selektor 4,5 kita hubungkan ke kaki nomor 2 7805 ya, regulatornya. Ini yang kedua ya, kaki ke-6 6 volt ke kaki 2 7806. Nah, berikutnya yang 9 dan 12 juga sama ya. Nah, setelah terpasang untuk regulator kita selalu cek apakah sudah berjalan dengan baik ya sebelum kita finishing terakhir ya. Ini gambar yang kita buat tadi ya, kondisinya seperti ini untuk ngecek tegangan-tegangan yang sudah diukur awal apakah sudah sesuai ya. Kita nyalakan begini. Nah sudah keluar tegangan yang sesuai dengan catatan kita tadi ya. Setelah rangkaian sudah berjalan bagus, kita tinggal pasang kabel untuk output. Kabel output saya pasang 2 ya, yang satu untuk kebutuhan umum ya, ujungnya ada capit buaya ini. Tinggal kita kupas kabelnya. Nah, kita hubungkan, kebetulan saya punya kabel yang bekas dari PC ya. Nah, ujungnya itu yang model pin untuk jumper ketika nanti kita gunakan di breadboard. Nah, ini di bagian terakhir kita pasang lampu indikator ya. Jadi lampu indikatornya 2 ini. Ada yang di awal untuk indikator inputnya dan ini untuk outputnya di bagian output trafo ya. Nah, sudah kita pasang ya, kita nyalakan. Nah, setelah nyala kita tinggal merapikan kabelnya, kemudian lampu ini kita lem saja di bagian sisi depan karena kebetulan sudah ada lubangnya ya, tinggal memasang. Nah, inilah adaptor yang sudah kita buat ya. Kita coba di situ sudah nyala biru, kemudian di bagian output yang saya tunjukkan ya ada yang menggunakan capit buaya dan ada terminal yang bisa nanti kita gunakan breadboard seperti ini untuk simulasi atau
uji coba sebuah rangkaian elektronik. Nah, kita nanti tinggal ngambil tegangannya menggunakan kabel jumper yang seperti ini. Jadi rangkaian kita bisa lebih rapi dan lebih aman ya. Itu kabel output juga bekas dari PC yang sudah tidak dipakai. Nah, kita uji coba terakhir. Nah, kita cek dengan multitester. Kita on kan ya, voltase 3 volt. Nah, kita nyalakan, nah tambah naik ya. Nah, seperti ini. Khusus yang 7,5 dengan 9 tentu ada sedikit kesamaan karena yang 9 volt pakai regulator, sementara yang 7,5 tidak pakai regulator. Jadi agak sama dengan 9 ya. Nah, ini sudah jadi adaptor DC yang sudah kita buat. Demikian proyek kita hari ini, membuat adaptor. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan bertemu kembali dengan video-video Sobat TIK lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.